Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian negara hukum. Pengertian negara hukum yaitu sebuah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum seperti Indonesia tidak boleh menyalahi perangkat negara yang mengatur tentang hukum seperti undang-undang, Pancasila, TAP MPR, peraturan pemerintah, seperti peraturan daerah, peraturan presiden, dan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk membuat sebuah negara yang adil, di mana seluruh rakyatnya dapat merasakan kemakmuran. Jadi, dapat ditarik kesimpulan juga bahwa dalam pelaksanaannya, negara hukum harus menjunjung keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Maka, sangat dipertanyakan jika di sebuah negara hukum belum tercapai suatu keadilan, yang artinya pelaksanaan negara hukum belum bisa dikatakan berhasil, baik disebabkan karena pemerintahnya maupun masyarakatnya. Menurut pandangan para ahli, yang pertama, Hamid S. Atamimi dengan mengutip Hurricane mengatakan bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak. Dalam polis itu, segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga negaranya ikut dalam urusan penyelenggaraan negara. Negara hukum. Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya telah jauh muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tapi baru muncul kembali pada abad ke-17 dan populer pada abad ke-19. Pemikiran negara hukum itu sendiri adalah sebuah reaksi akibat kesewenang-wenangan di masa lampau. Maka dari itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Ditinjau dari perspektif sejarah, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1890 sebelum Masehi. Menurut Jimli Asidiki, awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut beliau, gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi. Sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum. Pada abad pertengahan, negara-negara di Eropa Barat belum mengenal adanya pembagian kekuasaan atau separation of power. Pada waktu itu kekuasaan negara dipegang penuh raja, kemudian ditangani oleh birokrasi kerajaan. Bentuk negara seperti ini biasanya disebut political state. Dalam praktiknya, political state melahirkan kekuasaan yang absolut dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja. Hal tersebut mengakibatkan munculnya pemikiran untuk mengurangi kekuasaan raja. Karena pemberian kewenangan mutlak kepada satu tangan dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan. Kegagalan yang dialami oleh konsep political state ini kemudian melahirkan suatu gagasan yang menempatkan pemerintah hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban atau legal state. Terima kasih. Dasar Negara Hukum Indonesia ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian diatur juga dalam bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Kedua pasal ini mengandung makna bahwa segala kehidupan kenegaraan harus selalu didasarkan pada hukum. Dan untuk menjaga dan mengawasi hukum agar sejalan dan efektif, maka harus dibentuknya lembaga peradilan.
Selanjutnya, ciri negara hukum. Menurut Frederick Julius Stahl, ada 4 ciri negara hukum. Yang pertama, pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Kedua, pemisahan kekuasaan negara. Ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi. Kemudian, Evie Dacey mengemukakan pendapatnya mengenai ciri negara hukum yang ia sebut dengan the rule of law. Yaitu yang pertama, ada supremasi hukum. Kedua, persamaan dalam hukum. Ketiga, terjaminnya hak-hak manusia. Sedangkan Jimli Asidik mengemukakan pendapatnya bahwa ada 12 ciri negara hukum modern, yaitu yang pertama, ada supremasi hukum. Kedua, persamaan dalam hukum. Ketiga, asas legalitas. Keempat, pembatasan kekuasaan. Kelima, pendukung yang independen. Yang keenam, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ketujuh, peradilan tata usaha negara. Kedelapan, peradilan tata negara. 9, pelindungan hak asasi manusia. 10, bersifat demokratis. 11, sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. Dan yang terakhir, transparansi dan kontrol sosial. Selanjutnya, Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik dengan negara hukum material atau negara hukum substantif. Nah, konsep tersebut selanjutnya dikembangkan oleh seorang ahli asal Indonesia bernama Munir Faudi menjadi 3 tipe negara. Yang pertama adalah negara hukum liberal, kedua negara hukum formil, dan ketiga negara hukum material. Utrecht mengatakan bahwa negara hukum liberal memiliki tugas utama dalam menjaga sosial ekonomi dari penguasa dan alat-alat negara yang sewenang-wenang serta agresi perang. Nah, pembentukan aturannya pun melibatkan seluruh masyarakat karena masyarakatlah yang menginginkan bagaimana aturan tersebut seharusnya berlaku dan melindungi mereka. Negara hukum formil atau negara undang-undang adalah negara dengan implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara yang hanya didasarkan pada perundang-undangan tertulis. Menurut Astim Rianto, negara hukum formil adalah negara dengan seluruh cabang pemerintahan yang tunduk kepada hukum tertulis. Negara hukum material adalah negara hukum yang menyelenggarakan pemerintahan negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan. Nah, hal ini karena hukum tidak hanya ditandai sebatas perundang-undangan saja, tetapi dimaknai sebagai baik itu tertulis maupun tidak tertulis, hidup di dalam masyarakat sebagai nilai-nilai fundamental. Negara hukum material juga disebut sebagai negara hukum modern atau welfare state modern, di mana negara dituntut secara etis dan moral untuk berperan luas mewujudkan kepentingan masyarakat demi hukum dan keadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep negara hukum. Yang pertama, konsep negara Rechtsstaat yang merupakan sebuah konsep negara hukum yang berasal dari pemikiran Eropa kontinental, yang dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum. Frederick Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari Rechtsstaat. Yang pertama, jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri. Selanjutnya terdapat konsep negara hukum Anglo-Saxon yang berintikan rule of law. Istilah the rule of law dipelopori oleh Evie Dacey, seorang sarjana Inggris. Kenamaannya menggunakan istilah rule of law untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia ataupun orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika. Baik, selanjutnya mari kita ketahui bersama konsep negara hukum apa yang dianut oleh negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa konsep negara hukum yang dianut di Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila, yang lebih dipahami sebagai negara hukum yang berdasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Dalam konsep ini, Pancasila memiliki peran sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan suatu norma hukum.
Namun, hingga saat ini negara belum menetapkan secara resmi konsep negara hukum Pancasila sebagai konsep negara hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kelebihan dari negara hukum itu sendiri terletak pada pemberian kepastian. Selain itu, dapat menjadi kontrol sosial bagi masyarakat sehingga dapat menjamin semua warga negaranya dalam tatanan yang baik di segala hubungan timbal balik dalam masyarakat. Kemudian, kekurangan dari negara hukum itu sendiri dapat dilihat dalam undang-undang yang melegalkan tindakan negara yang dimana hal tersebut tidak didukung oleh demokrasi dan hak asasi manusia serta prinsip keadilan. Oleh karena itu, akan membuat terjadinya pengingkaran terhadap hak asasi manusia, kemiskinan yang luas, dan segregasi rasial. Selain itu, jika hukum hanya dimanfaatkan oleh pihak penguasa sebagai alat untuk melegalkan perbuatannya yang melanggar kemanusiaan, hal tersebut tentu dapat menimbulkan sifat totaliter dari penguasa. Oleh karena itu, negara hukum ini harus dipertahankan dan mengambil kelebihan-kelebihan dalam melakukan kontrol sosial kepada masyarakat, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Selain itu, mengenai kekurangan dari negara hukum itu sendiri, hendaknya setiap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dengan adanya asas dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan tidak hanya digunakan sebagai sebuah alat oleh penguasa, namun juga dapat mewakili keadilan yang ada di dalam masyarakat. Baik, itulah dia tadi penjelasan dari saya mengenai kekurangan dan kelebihan dari negara hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan mendengarkan materi yang telah kita sampaikan tadi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.